kasih. Yang terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri Teguharuman, Rabu 5 Juni 2024 segera dimulai. Yang terhormat Bapak Jumali, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar Magister Sains selaku Kepala Sekolah SD Negeri Teguharuman. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Teguharuman. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu arah. Tak lupa pula, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan dinamikan syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah akan saya bacakan susunan acara. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini adalah pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan-sambutan. Yang keempat, inti diseminasi dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri Teguharuman, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Puji Astuti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kepadanya dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan hadirin semua dipersilahkan untuk berdiri.
Dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Teguhamulan kepada Bapak Jumadi Sarjana Pendidikan MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Teguhamulan. Sebelumnya, marilah kita senantiasa menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas harian sebagai pendidik yang melayani bidang pendidikan di masyarakat, khususnya di sekitar SD Negeri Teguhamulan. Tidak lupa salam dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya dari dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Teguhamulan. Sebelumnya, marilah kita senantiasa menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas harian sebagai pendidik yang melayani bidang pendidikan di masyarakat, khususnya di sekitar SD Negeri Teguhamulan. Tidak lupa salam dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memilih apa yang menjadi undangan kami, itu Bapak Ibu dari Ibu Guru yang di SD kita ada yang menjadi guru CTG calon guru CGP calon guru penggerak. Dari kegiatan tahapan kegiatan ini marilah kita dukung, kita support agar nanti bisa berjalan dengan sukses dengan lancar, sehingga nanti dapat mengimbas dapat kita dapat yang belum jadi penggerak dapat meniru cara-cara mengajar menurut versi masa kini, yaitu lewat guru penggerak. Karena bagaimanapun juga guru penggerak merupakan kelompok penggerak, penggerak dalam arti penggerak perubahan menuju yang positif dalam hal pembelajaran. Lalu itu mari nanti kita ikuti dengan baik apa yang menjadi langkah-langkah kegiatan ibu-ibu calon guru penggerak nanti, sehingga nanti kita yang belum menjadi guru penggerak dapat mengimplementasikan, mempraktekkan dalam kerja kita sebagai guru di kelas masing-masing. Itu Bapak Ibu. Untuk sebenarnya Bapak Ibu, marilah kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu calon guru penggerak telah mengkondisikan acara diseminasi ini. Semoga nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Saya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara ini.
yaitu penyampaian diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Catur Setianingsih, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kepada beliau dipersilakan. Penerapan budaya positif di sekolah kita SD Negeri Teguhan 4. Sebelumnya ini saya ada di CGP Angkatan 10 dengan pendamping praktik saya yaitu Ibu Anissa Miaratnasari dan juga fasilitator saya Ibu Rini Untari. Positif di sekolah. Sebelumnya definisi dari budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, dan disiplin, juga kreatif dan inovatif. Kemudian tujuan dari budaya positif di sekolah itu ada 3. Yang pertama yaitu menumbuhkan murid yang bertanggung jawab atas keyakinan yang dibuat bersama di kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan murid-murid yang menerapkan disiplin positif secara internal, bukan secara eksternal, bukan dari luar, tetapi secara internal, yaitu dari dalam diri sendiri. Kemudian tujuan budaya positif yang di sekolah yang ketiga yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama yaitu paradigma stimulus respon. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain itu dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi ini berbeda dengan teori kontrol yang sangat bertolak belakang. Nah, di situ sesuatu yang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Karena apa? Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan kita, bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Nah, sesungguhnya setiap orang itu berperilaku dan memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dengan ini ya, kita pun harus memahami jika seseorang itu memang punya pandangan yang berbeda dengan kita, serta tidak boleh memaksakan pandangan kita kepada orang lain karena mereka punya keyakinan sendiri dan kita tidak bisa mengendalikan orang lain seperti yang kita inginkan. Seperti itu tentang paradigma stimulus respon. Selanjutnya, disiplin positif itu menekankan guru melarang tindak kekerasan untuk mendisiplinkan siswa, termasuk lewat hukuman fisik. Misalnya anak disuruh lari putar lapangan atau disuruh push up atau apa, itu tidak boleh ya, karena itu merupakan hukuman fisik. Nah, di sini tadi ya dilarang untuk melakukan kekerasan fisik dalam mendisiplinkan siswa. Nah, dianjurkan untuk bagaimana? Dianjurkan untuk mengaplikasikan
metode disiplin positif, yaitu dengan cara mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, santun, ramah, cerdas. Nah, anak ini bisa menjadi anak yang lebih baik, teguh dalam jangka panjang, serta membantu anak merasa diterima di dalam komunitas. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dengan melibatkan semua anak-anak atau siswa yang ada di dalam kelas, membuat bersama-sama dan mencurahkan pendapat anak-anak tentang apa yang diinginkan, keyakinan apa yang diinginkan di dalam kelas itu untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, di sini lanjut keyakinan kelas yang sudah saya terapkan atau saya buat bersama-sama dengan anak-anak kelas 2. Yang pertama adalah datang tepat waktu dan siap belajar. Di sini kemarin waktu pertama kali masuk ya dalam tahun ajaran baru masuk kelas, maka keyakinan ini kita bisa buat bersama-sama. Nah, di sini siswa harus datang ke kelas tepat waktu dan membawa semua perlengkapan yang diperlukan untuk belajar, yaitu ballpoint atau pensil, stip, penghapus, penggaris. Jadi anak-anak itu sudah siap membawa dari rumah. Tidak sampai di sekolah, Bu saya tidak bawa pensil, Bu saya, atau lari ke sana pinjam temannya. Nah, di sini kita buat kesepakatan kelas, setiap anak itu dari rumah itu sudah membawa perlengkapan sekolah. Nah, di sini juga siswa harus bersiap untuk memulai pembelajaran ketika bel sudah berbunyi. Bel berbunyi, maka anak-anak kita kondisikan untuk berbaris ya. Kemudian kita terapkan kebiasaan yaitu saling kepada ibu guru, terus masuk ke dalam kelas. Selanjutnya keyakinan kelas yang kedua yang sudah kami sepakati bersama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, di sini ada salah satu siswa yang memimpin berdoa. Berdoa dengan khusyuk. Siswa diajarkan untuk selalu bersyukur dan memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dalam belajar itu tercipta suasana yang lebih tenang dan kondusif dalam belajar. Selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah kami sepakati yang ketiga yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, di sini siswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika bu guru atau saya sedang memberi penjelasan di kelas. Dan di sini juga siswa tidak boleh menyela guru atau teman yang sedang berbicara. Di sini maksudnya ketika ada satu anak yang sedang menjawab pertanyaan, maka yang lain tidak boleh mengomentari dulu, tapi biar selesai dulu apa yang siswa ini jawab, baru nanti diberi komentar seperti itu. Jadi memperhatikan dulu, mendengarkan dulu apa yang disampaikan atau apa yang dijawab seperti itu. Keyakinan kelas selanjutnya yang keempat adalah bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Nah, di sini yang sudah kami sepakati, ini siswa harus bersikap sopan dan hormat kepada semua orang yang ada di kelas. Yang terutama adalah kepada Bapak Ibu guru, kemudian kepada teman-teman mereka juga, ya. Terus di sini juga kepada staf sekolah, ya. Ada Pak juga ada semua. Bapak kepala sekolah, semua ada sekolah ya. Kemudian di sini juga siswa harus
Nah, di sini kan biasanya itu memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Nah, itu tidak boleh. Kita sudah sepakat tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar atau menyinggung perasaan teman-temannya. Selanjutnya, keyakinan kelas yang kelima yaitu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, di sini yang sudah kami sepakati, siswa senantiasa menanamkan sifat jujur atau tidak berbohong dalam ucapan dan perbuatan. Contohnya misalnya ketika ada ulangan, maka semuanya harus mengerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek pekerjaan temannya. Seperti itu, harus jujur. Kemudian siswa juga menunjukkan perilaku patuh pada keyakinan yang sudah disepakati dan menunjukkan perbuatan yang mengedepankan ketepatan waktu serta siap menanggung segala resiko atas perbuatannya sendiri. Jadi di sini sekarang bukan hukuman tapi berupa konsekuensi kelas ya, yang sudah disepakati. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya yang keenam yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, di sini anak-anak di sini lebih ke piket sekolah, yaitu ada yang bertugas menyapu, mengepel lantai, kemudian ada yang bertugas membersihkan papan tulis, ada yang bertugas membersihkan meja kursi, dan juga membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan depan kelas ya itu. Ada 6 keyakinan kelas yang sudah kami buat. Nah, di sini ada peninjauan dan revisi. Di sini diperlukan keyakinan kelas ini bisa direvisi bersama-sama ketika misalnya, oh ini saya ingin menambah lagi Bu untuk keyakinan kelas sejadinya 6, kita tambah 1 lagi, misalnya seperti itu, maka bisa diubah dengan tadi sama seperti yang pertama yaitu dengan mengadakan kesepakatan dengan anak-anak. Di sini anak-anak harus ada karena apa? Yang membuat adalah guru dan anak-anak di kelas tersebut. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas 2 bersama anak-anak kelas 2B. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia menurut William Glasser. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, di sini yang akan saya jabarkan adalah yang ada kaitannya dengan peserta didik ya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini sangat kita perlukan, yaitu dengan cara apa agar kita bisa bertahan hidup, maka harus makan, minum, punya tempat tinggal dan juga pakaian. Nah, di sini makan minum bisa kita berikan untuk makanan-makanan yang bergizi ya kepada siswa supaya bisa tumbuh menjadi peserta didik yang cerdas. Kemudian untuk yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang. Nah, di sini yang bisa kita terapkan kepada peserta didik yaitu dengan sikap yang ramah. Terus kemudian peduli pada peserta didik. Kita juga penuh perhatian kepada peserta didik. Dan ini bisa kita nyatakan atau kita aplikasikan dengan cara ketika datang. Nah, ini kan ada guru piket di SD kita. Itu juga sudah di sini saling ada mulai pintu gerbang seperti itu. Nah, di situ akan
di sekolah. Ini ya, ini bentuk dari kasih sayang kita pada siswa-siswi kita. Kemudian yang yaitu kebebasan. Nah, di sini kebebasan di sini bisa kita terapkan untuk anak-anak, misalnya memilih ketua kelas. Nah, di sini anak-anak kita bebaskan siapa yang ingin mereka pilih. Kita adakan pemilihan ketua kelas, dan di situ anak kita beri kebebasan untuk memilih yang mereka inginkan, ketua kelas yang mereka inginkan. Nah, kemudian misalnya hal yang lain yaitu dengan cara seperti di SD kita ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ada ekstrakurikuler tari, ada ekstrakurikuler pramuka, dan ada ekstrakurikuler olahraga. Di sini anak juga kita beri kebebasan untuk memilih. Misalnya si Rini lebih memilih ekstrakurikuler pramuka, maka kita beri kebebasan untuk memilih ekstrakurikuler pramuka, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kesenangan. Nah, di sini kita sebagai guru bisa mengaplikasikannya dengan cara kita memberikan dongeng ya, atau bercerita di kelas yang membuat anak itu senang, seperti itu. Atau juga kita mengadakan lomba-lomba, misalnya melukis atau menggambar, kemudian lukisan dari anak-anak itu tadi kita pajang di dinding kelas seperti yang sudah saya lakukan ini ya. Maka di sini itu adalah hasil karya dari anak-anak kelas 2. Nah, di sini kita pajang, di situ anak akan merasa dihargai dan juga bangga. Aku senang sekali hasil karyaku dipajang. Ini hasil karyaku berarti yang terbaik, seperti itu ya. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu penguasaan. Nah, di sini yang bisa kita terapkan atau mungkin seperti ini gambarannya. Anak-anak itu waktu kemarin waktu kita mengadakan lomba maksi di tingkat kecamatan, kita memilih dulu beberapa anak-anak, kemudian ternyata dari pilihan kita, oh ini si Ririn ternyata pasnya ada di lomba mocopat. Nah, setelah kita olah, dia menguasai lomba, menguasai menyanyi mocopat tadi. Nah, di situ berarti anak ini tadi dapat menguasai tadi untuk mocopat. Atau mungkin si Rina ini pasnya kok di cerita Islami. Setelah kita ada beberapa siswa yang kita pilih, dan Rina ini ternyata yang menguasai di cerita Islami, seperti itu. Atau si Budi yang ternyata kemarin alhamdulillah dapat juara 1 untuk bagian pidato, dan dia ternyata menguasai dalam hal pidato, seperti itu ya Bu ya. Ini untuk penguasaan. Lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu. Nah, di sini untuk ice breaking ini adalah tentang lagu Tangan Diputar-Putar. Acara selanjutnya yaitu ice breaking agar kita relax. Nanti untuk kita juga akan melanjutkan ke acara selanjutnya, tapi kita ice breaking dulu dengan gerakan lagu Tangan Diputar-Putar. Tangan diputar-putar, berjabut ayah. Tangan diputar-putar, pegang padamu. Tangan diputar-putar, pegang padamu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang.
Selanjutnya posisi kontrol. Pakai suara maksud dong. Untuk selanjutnya yaitu pada posisi kontrol. Nah di sini posisi kontrol itu ada 5. Di sini guru ini menjadi posisi penghubung, kemudian atau menjadi posisi pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Dan di sini sebagai penghubung, kita lihat tayangan videonya. Sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Gue dulu Kapan sih kamu tidak terlambat? Alasan kali ya kamu jadi anak? Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melewati itu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nah di sini Bapak Ibu sebagai penghubung ini nada dari guru itu pakai nada yang sangat tinggi, marah ya, dan memberi hukuman berupa hukuman
fisik, yaitu disuruh lari putar lapangan sebanyak 2 kali. Kemudian siswa itu dilarang untuk menjawab. Padahal ketika marah itu dilarang menjawab, dan ketika siswa itu ingin memberi alasan, guru itu tidak mau tahu. Bahkan ketika siswa baru mau menjawab, ditambah lagi hukumannya, yaitu putar lapangan sebanyak 5 kali. Dan di sini guru juga membentak-bentak pada siswa, itu pada penghukum, posisi penghukum. Dan di sini siswa itu memberontak sebenarnya, dalam dirinya itu memberontak, tetapi tidak berani. Dan ini akan menyebabkan siswa itu membenci gurunya, dan juga mungkin ada rasa dendam pada gurunya karena diperlakukan seperti itu. Tayangan video selanjutnya yaitu sebagai yang kedua, pemberi rasa bersalah. Kita lihat bersama-sama. Senang ya bikin itu susah ya? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin itu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ketemu kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu atur bapak kepala sekolah. Sangat cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, di sini sebagai pembuat atau merasa bersalah, di sini ini di sini tayangan tadi pemberi rasa bersalah, di sini ini suara gurunya atau cara berbicara gurunya itu sudah dengan nada yang tenang dan lembut. Nah, di sini guru itu memberikan pengertian kepada siswa bahwa yang dilakukannya itu salah. Jadi di sini membuat anak itu merasa bersalah. Karena apa? Karena gurunya itu sudah mengingatkan berkali-kali dan ditegur juga sama kepala sekolah. Jadi di sini guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa itu merasa bersalah dan rendah diri. Posisi kontrol yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali. Nah, di sini adalah posisi kontrol sebagai teman. Mari kita simak videonya bersama-sama. Bapak Ibu. Wah, sudah jam berapa?
Iya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar dia olahraga lagi. Bikin senang ibu. Lagi Bu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada aja. Nah di sini sebagai teman, nah di sini guru itu berbicaranya ramah, kemudian sambil bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah tapi tadi karena sebagai teman ini ya, ini anak akan merasa kurang mandiri karena apa? Seperti mendapatkan bukan seperti kurang mandiri lah, karena di sini ibu tadi akan juga membereskan pada absennya. Dan di sini adalah motivasinya itu motivasi eksternal dari guru itu, bukan secara internal, bukan dari diri siswanya. Ini sebagai teman bisa, tapi menurut saya kurang ya, karena anak kurang mandiri. Ini dorongannya itu dorongan secara eksternal dari salah satu gurunya, seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, kita lihat tayangannya. Bu, Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, kita harus ke sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, ini tadi adalah posisi guru sebagai pemantau, posisi yang keempat. Dan di sini guru mengarahkan pada siswanya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Ekspresi wajah guru pun lebih datar dan formal. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kita lihat tayangannya. Baik Bu. Ini tidak Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Ren? Aku, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya masih untuk tinggal di bawahnya awal saya Bu. Baik, kalau melakukan ada orang yang kira-kira bisa bagi mengingatkan kira-kira Ada Bu, kata saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah
HMA dan ya. Kira-kira akan mulai sekarang kapan? Setelah pulang sekolah, dengan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang lebih perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Nah, di sini posisi manajer itu yang disarankan ya bagi Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya yaitu yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi di sini saya sudah mempraktekkan ya, hanya berupa praktek dengan anak-anak di kelas 2, dan di segitiga restitusi ini kita itu nanti menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian juga misalnya juga bertanya kenapa kamu terlambat nak, seperti itu, dan kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menjawab atau memberi alasan kenapa dia terlambat. Dan kita tidak boleh memberikan konsekuensi berupa fisik, tetapi kita mencari solusi bersama kepada anak agar anak tadi bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Seperti itu untuk segitiga restitusi. Nah, mari kita saksikan praktek segitiga restitusi yang saya praktekkan kemarin pada anak-anak di kelas. Segitiga restitusi ya. Ini hanya action ya Bapak Ibu. Jadi ini settingnya, bukan langsung asli ke anaknya, tidak. Tapi anak ini juga belajar untuk bermain peran seperti itu. Jadi mana masih dari ini? Masih kalau tidak diangkat bisa terpanggil berwasilah. Oke, masih tadi karena berapa saudara? Saya lucu lebih 15 menit. Mas kita tadi terlambat apa masuk kelas terlambat. SD kita masuknya seberapa saudara? Ya, terlambat karena masuknya saja nanti namanya bisa lebih 15 menit. Oke, masih terlambat itu perbuatan yang baik apa tidak baik? Itu perbuatan yang tidak baik. Masih dan setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Sejauh juga pernah salah, sudah pernah telat ketika memiliki sebelum dengan arti di sini. Sejauh tidak akan menyalahkan siapapun. Sejauh ingin mencari solusi bagaimana supaya manusia tidak telah bersekolah. Ya, Mas Iqbal pasti punya alasan kenapa Mas Iqbal telah bersekolah. Oh, jadi tadi malam itu tidurnya kemalaman, nonton TV, kemudian Mas Iqbal tidurnya jam berapa? Oh, malam ini paksa sebelum persiapan. Mas Iqbal punya PSN keyakinan bersekolah. Apa coba? Oke, keyakinan kelas kita salah satunya adalah disiplin dan tepat waktu. Dan di sini Mas Iqbal yakin tidak kalau disiplin dan tepat waktu itu harus kita lakukan sejak disiplin. Kalau Mas Iqbal yakin, apa yang akan Mas Iqbal lakukan supaya Mas Iqbal tidak terlambat sekolah?
depan ya. Kemarin saya sebut, sekarang mulai jadi kelihatan. Mas Gibran, mulai kapan Mas Gibran akan menjalankan yang Mas Gibran? Mulai dari sekali ya Mas Gibran. Jadi mulai dari ini Mas Gibran akan setelah belajar betul dia itu jam 8, kemudian akan menyalakan alat. Mau menyalakan jam berapa Mas Gibran? Setengah 5 pagi. Oke, bagus sekali. Jangan setengah 5 pagi, nanti jadi Mas Gibran bisa sholat. Ya, sholat subuh dan langsung lakukan tempat itu tadi ya, yang sudah sholat subuh dilakukan, kemudian mandi, sarapan pagi, terus berjalan. Oke Mas Gibran. Oke, terima kasih Mas Gibran sudah menjelaskan. Semoga Mas Gibran jadi putra yang solid yang bisa diberikan selama kehidupan. Semangat Mas Gibran. Oke, pas dulu. Ya, terima kasih Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurulita. Saya kelas 2. Senang sekali bisa memahami masalah pikiran dan mencari solusi keterlambatan saya masuk sekolah. Terima kasih penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini ini kita mengajarkan siswa, kita tanya dulu kenapa dia terlambat, alasannya apa, seperti itu. Kita kasih kesempatan. Kemudian kita juga mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita pun sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan, pernah juga pasti pernah datang terlambat saat menghadiri sebuah undangan, pasti pernah seperti itu. Jadi kita memberi solusi kepada anak, kita tanyakan kenapa sebabnya terlambat, kemudian apa yang harus dilakukan supaya tidak terlambat, seperti itu. Nah, kemudian kasus yang kedua yaitu kasus mencontek di kelas saat ulangan. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mbak Markus tahu tidak? Maaf, jadwal makan tidak habis terwaktu. Nanti di jadwal kuliah dan Markus sedang menyalin cewek ujian ketika ulangan atau mencontek. Itu tidak. Mbak Markus mencontek itu perbuatan baik akan diberi. Ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan, satu juga pernah bersalah. Nah, ini tadi dan sudah bersalah, yaitu menyalin ujian ke cewek pas ulangan. Di sini Sujato akan mencarikan solusi supaya Mbak Markus bisa mengerjakan soal ulangan tanpa mencontek. Mau Mbak Markus? Mbak Markus pasti punya alasan kenapa Mbak Markus tadi saat ulangan tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Alasannya apa? Oh, jadi Mbak Markus tidak bisa mengerjakan soal ulangan karena nanti malam tidak belajar, tapi malah main game. Ya, gitu. Mbak Markus masih ingat tidak dengan kelas yang pernah kita buat dulu bersama? Apa juga? Oke, jadi kita dulu pernah punya kelas yang kita buat bersama-sama. Salah satunya adalah jujur dalam ujian. Mbak Markus yakin tidak kalau sifat jujur itu harus kita katakan dalam diri kita? Oke, kalau Mbak Markus yakin, apa yang akan Mbak Markus lakukan supaya Mbak Markus tidak mencontek? Rajin belajar, mengerjakan soal semampunya.
Oke, bagus sekali. Berdoa kepada Allah supaya dapat menyelesaikan soal ulangan dengan baik dan lancar. Kemudian basisnya yang sangat bagus sekali. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, di sini mungkin ada sesi tanya jawab. Silakan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin menambahkan. Silakan. Ya, silakan. Ini ada Bu Tuti, ada juga Bu Tati, ada juga Bu Sera dan Pak Suko. Silakan Pak Suko, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan. Ini bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih. Saya ingin menyikapi dari tentang posisi kontrol. Yeah. Dari posisi kontrol yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai kelima. Yeah. Saya akan menyikapi yang kelima, yang paling cocok dan yang paling mengena. Dan kayaknya ini paling menguntungkan sekali untuk anak dan guru, murid dan guru. Selanjutnya tentang posisi sebagai manajer. Karena dari tentang posisi kontrol yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sebagai manajer ini tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Kondusif tentunya suasana kelas menjadi nyaman, aman, terkendali, dan itu tidak ada yang namanya kondusif, tidak ada murid yang berbicara, ngobrol dengan temannya, atau teman yang tadi dia memperhatikan ikut ngobrol dengan temannya. Dan kemudian juga dapat sebagai memotivasi murid untuk lebih giat belajar, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, karena sudah teratur. Bahkan tadi ada yang saya lihat dari tayangan pakai alarm, ada yang mengingatkan. Itu artinya sudah tertata kedisiplinan anak dari rumah sehingga di sekolah mendapatkan motivasi yang lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Soko. Jadi ini bisa saya simpulkan untuk Pak Soko lebih menerapkan posisi kontrol itu pada manajer, sebagai posisi sebagai manajer. Ya, saya juga sangat setuju sekali karena di situ akan membuat murid atau peserta didik kita itu menjadi aman, nyaman di sekolah dan juga di lingkungan rumah, ya. Atau mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya. Terima kasih karena sudah tidak ada yang bertanya, maka diskusi ini pemaparan tentang budaya positif di sekolah saya akhiri. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian lagi rangkaian acara ini acara kita lalui bersama. Saya nanti selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.